Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Akbar Ansyari. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu Candi Muara Takus. Tentunya, jika kita ingin menuju ke sana, kita akan mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Jika kalian mengendarai sepeda motor, jangan lupa kenakan safety, yaitu yang pertama ada helm. Kenakan helm sesuai dengan prosedur, yaitu jangan memakai kemudian lalu diklik sampai bunyi suaranya. Oke, kalau cuaca sedang panas, jangan lupa kenakan jaket agar kita tidak hitam. Dan jangan lupa kita untuk berdoa dan juga patuhi protokol-protokol dalam berkendara demi keamanan kita semua. Nah, jika kalian menggunakan mobil, jangan lupa untuk kenakan safety belt ataupun sabuk pengaman dari mobil kalian tersebut. Nah, tentunya kalian penasaran dong apa saja yang ada di Candi Muara Takus tersebut. Ikuti keseruannya, jangan sampai kalian skip, tonton video ini sampai habis. Nah, di sini kita melewati 3 desa, yaitu Bukit Payung, Sukamulya, dan juga Labuai Jaya. Di situ banyak beberapa pepohonan. Kemudian kita memasuki daerah hutan rimba, yaitu hutan lindung. Kemudian di jalan tol, kita sedang berada di jalan tol yang menuju ke tol Bangkinang Pekanbaru. Saat ini kita sampai di salah satu objek yang Bangkinang, yaitu jembatan Bangkinang atau jembatan Kampar. Kemudian kita sudah sampai di kota, tepatnya di bundaran Bangkinang Kota. Kemudian kita sudah sampai di perbatasan Bangkinang Salo. Kemudian kita sampai di Pasar Kuok. Ramai betul ya teman-teman pasarnya. Tetaplah berhati untuk teman-teman kalian semua. Saat ini kita sedang berada di jembatan Rantau Barangin. Panjang ya jembatannya. Kemudian kita sampai sudah di jalan yang tentunya ciri khas dari jalan-jalan Riau menuju Sumbar lah ya, yang memiliki banyak kelok-keloknya. Untuk teman-teman selalu safety, selalu berhati-hati, dan untuk pelan-pelan saja tidak ngebut. Di video ini bukan ngebut ya teman-teman, ini saya percepat videonya karena video tersebut terlalu panjang dan jauh. Nah, saat ini kita sudah dekat dengan Candi Muara Takus. Kita sedang sampai di daerah Danau Rusa. Jembatannya yang sangat panjang bukan? Sebentar lagi kita akan memasuki daerah dari 13 Kota Kampar. Ini nama desanya yaitu kalau nggak salah Batu Besurat ya guys. Kemudian kita jalan terus menuju Candi Muara Takus melewati pemukiman warga. Kita sampai di simpangnya dan akhirnya kita akan sampai di Candi Muara Takus. Wow, sangat indah bukan teman-teman? Oke, itu saja. Oke guys, kembali lagi. Saat ini kita sudah sampai di salah satu destinasi objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu Candi Muara Takus. Nah, di sini Candi Muara Takus ini terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Kota Kampar, di Kabupaten Kampar, dan juga berada di Provinsi Riau. Selain ada objek wisatanya, di sana juga terdapat banyak merchandise seperti oleh-oleh, dan juga ada orang-orang yang berjualan makanan, minuman, es krim, dan lain-lainnya. Bisa dilihat di sana banyak juga pengunjung yang datang pada hari-hari libur. Nah, mari kita ikuti selanjutnya dengan kelengkapannya menuju ke Candi Muara Takus tersebut. Jika kita pertama kali masuk, kita akan disuruh menuju ke sana untuk mengisi buku tamu tersebut. Apa? Berapa orang? 6. Apa? Bukan jalan. Coba. Oke guys, saat ini kami sedang berada di salah satu destinasi wisata yang ada di 13 Kota Kampar, yaitu Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus ini terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Bagi pengunjung di sini terdapat larangan-larangan ataupun perintah yang terdapat di dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang berada di GBK wilayah 4 Kepulauan Riau dan Riau. Kemudian di situ ada salah satu pamfletnya, yaitu situs cagar budaya Komplek Pertanian Muara Takus yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Nah, oke guys, jadi ini salah satu tampak belakang dari Candi Muara Takus tersebut. Di sini kita diberi batas agar tidak melewati cagar tersebut dan tidak untuk menaiki ke candi tersebut. Nah, di belakang sini juga terdapat batu-batu yang masih asli yang terbuat dari batu-batuan alam, yaitu batu sungai. Nah, di sini masih terjaga dan tidak digunakan ataupun tidak dibuang oleh masyarakat sini. Kemudian kita akan menuju ke stupa lainnya. Biasa aja. Apalagi kan orang-orang jadi di belakang saya ini ada salah satu candi yang bernama dengan Candi Bungsu. Nah, di sini sudah dideskripsikan tentang sejarah-sejarah Candi Bungsu tersebut yang bisa kalian baca. Kemudian sama seperti yang tadi, candi ini diberi pagar. Selain petugas itu dilarang masuk untuk menjaga kelestarian dari candi tersebut. Jadi Candi Muara Takus ini merupakan salah satu peninggalan dari peradaban Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, Candi Muara Takus ini memiliki beberapa keunikan tersendiri, yaitu seperti batu-batuan yang dibuat tersebut atau bangunan-bangunan tersebut berasal dari batuan pasir, batuan sungai, dan juga batuan-batuan batu bata. Baik, di sini terlihat ramai pengunjung karena ini merupakan salah satu hari-hari weekend atau hari-hari libur. Nah, ini adalah stupa yang menjulang tinggi, merupakan Candi Mahligai. Stupa ini atau Candi Mahligai ini merupakan salah satu candi yang masih terjaga kemurniannya. Bisa dilihat di sini deskripsi dari Candi Mahligai tersebut. Nah, begitulah tampak dari Candi Mahligai ataupun stupa menara tinggi tersebut. Kemudian di sebelahnya kita bisa melihat candi selanjutnya. Nah, di sini Candi Palangka merupakan salah satu candi yang paling pendek di antara stupa-stupa lainnya yang berada di Candi Muara Takus tersebut. Di sini juga bisa kita lihat apa yang dideskripsikan, ada stupa dari Candi Palangka ini. Oke, selanjutnya kita akan mereview dari bangunan-bangunan yang paling megah lah di Candi Muara Takus ini, yaitu Candi Tua. Nah, di dalam candi atau stupa tersebut terdapat yang namanya yaitu Candi Tua. Nah, ini merupakan salah satu candi yang paling tertua yang ada di Candi Muara Takus tersebut. Di sini bisa kita lihat begitu megah candi tersebut. Namun meskipun candi tersebut besar ataupun megah, tapi sebagai pengunjung kita tidak didapatkan atau dibolehkan untuk menaiki dari candi tersebut karena diberi pagar oleh petugas. Karena selain petugas itu dilarang menaiki ataupun memasuki candi tersebut. Di sini kita bisa melihat deskripsi dari Candi Tua tersebut. Mari ikuti saya. Nah, ini merupakan deskripsi dari candi tersebut, Candi Tua tersebut. Nah, di Candi Tua ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada kepala, kemudian ada badan, dan yang ketiga itu ada kaki. Itu saja penjelasan tentang Candi Tua. Kemudian di sini kita melihat ada gundukan tanah. Konon katanya
gundukan tanah ini digunakan sebagai tempat untuk membakar tulang-tulang manusia. Sebagai masyarakat sini mungkin kita menghargai lah atau mempercayai dari kepercayaan mereka tersebut. Kemudian bisa dilihat dari sekeliling Candi Muara Takus ini memiliki banyak pohonan yang membuat itu menjadi sejuk, dan juga memiliki pohon yang rindang di sebelah sana untuk tempat berteduh ataupun bisa digunakan untuk sebagai tempat bersantai dalam makan, istirahat, dan juga lainnya. Ya, itu saja. Oke, next kita akan menuju ke jadi di Candi Palangka ini memiliki pintu yang menghadap ke utara seperti dengan candi yang sebelahnya, yaitu Candi Mahligai ataupun stupa yang menara meninggi ke atas. Nah, jadi kita di sini diharapkan sebagai pengunjung itu untuk menjaga kebersihan tersebut, dan kita disediakan tong sampah untuk kita membuang sampah pada tempat yang telah disediakan agar kita menjaga candi ini untuk menjadi lebih lestari dan lebih terjaga. Nah, jadi jika kita melihat pemandangan dari bagian sudut sebelah kanan Candi Muara Takus ini, kita bisa melihat semua bagian candi yang ada di dalam Candi Muara Takus ini. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke tempat yang sedikit sejuk untuk beristirahat. Nah, di sini kita disediakan jalan. Jalan di Candi Muara Takus ini terbuat atau terdiri dari beberapa batu-batuan. Nah, jadi saya akan mewawancarai salah satu pengelola dari Candi Muara Takus ini. Sebelumnya Pak, perkenalkan Pak, saya Aan Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Zulkifli. Dengan Bapak Zulkifli. Untuk Candi Muara Takus ini Pak berdiri sejak tahun berapa ya Pak? Oke, jadi Candi Muara Takus ini kan ditemukan pada tahun 1860, seorang arkeolog Belanda menemukan. Jadi 1978 itu diadakan renovasi, penggalian ulang. Jadi penggalian ulang itu ada titik terangnya Muara Takus tahunnya, karena di situ ditemukan artefak-artefaknya. Setelah ditemukan artefak itu dibawa ke Batam, ke Jogja, di Balai Penelitian Negara. Jadi hasil lab Candi Muara Takus itu tahun 700 Masehi. Jadi pertanyaan tadi, tahun berapa berdirinya Candi Muara Takus? Jadi Muara Takus itu berdirinya tahun 700 Masehi, 1300 tahun yang lalu. Jadi Candi Muara Takus ini Pak peninggalan dari kerajaan apa ya Pak? Jadi kalau kita tinjau struktur bangunan itu ada namanya Buddha. Itu ada Hindu, ada Buddha. Di Hindu Buddha itu adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi orang mengkaitkan bangunan Candi Muara Takus itu adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi ini adalah destinasi Salendra. Yaitu kata di Sriwijaya itu ada catatan Itsing namanya. Itsing itu mengatakan dia belajar agama Buddha di Sriwijaya katanya. Jadi tempat dia belajar tuh dia nggak pernah menyebut satu persatu tempat. Dia mengatakan pada tengah hari bayang-bayang sama panjang kata Itsing. Jadi di situ Itsing belajar selama 6 bulan di Sriwijaya katanya. Jadi Muara Takus itu kan titik koordinatnya 0 derajat. Atas nama sekolahnya Dharmakala. Jadi Muara Takus itu bukan pusat kerajaannya. Muara Takus itu adalah sekolahnya Sriwijaya. Kalau batu-batu ini Pak, batu-batu apa Pak? Jadi kalau batu ini waktu penemuan pertama nggak ada, cuma waktu ekskavasi tahun 98 ditemukan gundukan macam itu. Jadi setelah itu dikupas, namanya ekskavasi. Setelah pengkupasan itu ditemukanlah susunan balok-balok yang kayak gini, yang bahannya terbuat dari apa? Yaitu utuh batu pasir, udah hancur. Jadi orang berpikir apa? Para ahli mengatakan ini kalau Hindu Buddha ada kasta. Berarti di luar tembok ini ada bangunan lain. Kemarin dibuktikan ditemukan struktur area 100 meter itu yang dinamakan Candi Wajra. Jadi dengan penggalian 3 meter, jadi ini balok ini adalah pembatas kasta namanya. Jadi yang di dalamnya itu brahmanya. Jadi masih kawasan Muara Takus itu masih luas. Yang beda dengan Cinti itu lebih kurang. Kalau gundukan di sebelah sana itu Pak, itu pembakaran mayat namanya. Oh, pembakaran mayat. Jadi kalau orang-orang
naik ke atas itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, itu kan macam tungku. Jadi pada zaman dulu Hindu itu dibakar. Jadi fungsi candi itu tempat penyimpanan abu artinya. Oh, gitu. Jadi otomatis tuh makamnya umat Hindu, yang dibakar itu yang disebut tadi kasta tertinggi. Jadi candi ini masih ada digunakan untuk ibadah-ibadah gitu Pak? Ya, masih digunakan, yaitu orang Buddha mengadakan Waisak di Muaratakus. Karena ini bagian dari budaya ya, namanya lingga itu kan stupanya. Terakhir tahun ini ya Pak? Tahun ini Bulan kemarin, bulan Mei kemarin terakhir. Setiap bulan Mei diadakan Waisak di Muaratakus. Jadi itu pengunjungnya Pak yang beribadah di sini biasanya dari mana Pak asalnya? Jadi di Buddha itu ada KBI namanya, Keluarga Besar Buddha Indonesia. Jadi panitia itu akan mengadakan semacam undangan untuk mengadakan hari raya Waisak di Muaratakus. Jadi itu umat Buddha itu kebanyakan dari Bagan, dari Rohil. Karena orang-orang Cina daerah Rohil itu semua Buddha. Jadi ketika destinasi wisata sedang mengadakan ibadah tersebut Pak, apakah ditutup Pak wisata? Enggak, Muaratakus itu adalah tempat peribadatan dan berwisata. Jadi nggak bisa kalau di Bluetooth ya berwisata, menghilangkan wisata dia. Jadi namanya tempat berwisata dan tempat peribadatan. Ya silakan ibadah. Ya selagi kita nggak mengganggu aktivitas beribadah. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya. Dari mana? Oke guys, itu merupakan sebuah penjelasan singkat dari salah satu pengelola dari Candi Muaratakus ini. Ya meskipun candi ini digunakan untuk beribadah, namun tidak mematikan dari perwisataan dari Candi Muaratakus ini. Sehingga jika orang-orang ibadah tetap diadakannya kegiatan yaitu pariwisata. Karena di sini merupakan salah satu tempat yang untuk melakukan beribadah dan juga untuk melakukan aktivitas berwisata. Jadi meskipun kita melakukan berwisata untuk tidak sama sekali mengganggu orang yang sedang beribadah, dan juga sebaliknya untuk orang yang beribadah agar juga tidak mengganggu orang yang sedang berwisata. Itulah penjelasan singkat dari salah satu pengelola dari Candi Muaratakus tersebut. Nah, untuk kalian semua ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cocok untuk kalian semua, karena di sini merupakan salah satu tempat yang strategis, tidak jauh dari Gapura 13 Koto Kampar tersebut. Dan juga di sini kita bisa menikmati keindahan-keindahan dari Candi Muaratakus ini. Apabila kalian lapar ataupun haus ataupun kalian ingin memberi oleh-oleh untuk saudara keluarga kalian, kalian bisa pergi ke sana, yaitu tempat-tempat penjualan dan juga tempat-tempat istirahat. Selain itu di sini juga disediakan musola, WC yang berada di dekat tempat penjualan tersebut. Nah, bagi kalian warga Kabupaten Kampar, terutama warga Riau khususnya, jangan lupa mampir ke Candi Muaratakus ini, karena selain kita melakukan berwisata, kita juga mendapatkan wawasan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan saya dalam mengunjungi Candi Muaratakus ataupun destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kampar ini. Untuk kalian semua jangan lupa mampir ke sini ya, karena di sini tempatnya sangat bagus sekali dan sangat indah. Dan juga di sini harganya tiket masuk tersebut memiliki harga yang relatif murah. Nah, untuk memasuki Candi Muaratakus ini kita dikenakan tarif senilai 10.000 dan juga kita diminta untuk membayar parkir senilai 3.000 per motor. Untuk kalian para wisatawan ataupun masyarakat yang ada di Riau, jangan lupa mampir ke sini karena di sini tempatnya yang sangat indah dan mudah untuk dijangkau karena memiliki jalan yang bagus dan juga memiliki harga yang relatif murah dalam memasuki kawasan ini. Nah, kelebihan dari Candi Muaratakus ataupun destinasi wisata ini yaitu yang pertama sangat indah, kemudian bersih dan juga rapi. Untuk kekurangan dari destinasi wisata ini tuh menurut saya tidak ada. Terima kasih. Sekian dari saya. Nah, ini merupakan salah satu video yang menampilkan dari Candi Muaratakus tersebut. Di sini saya akan mencoba mengambil beberapa foto untuk momen-momen lah, untuk sebagai kenangan-kenangan tahun depan. Alhamdulillah
Alhamdulillah. Oke guys, jadi kita baru sampai di rumah saya. Segitu saja perjalanan hari ini. Perjalanan hari ini begitu melelahkan. Tentunya kita sangat puas atas destinasi wisata yang kita kunjungi yang sangat indah. Seperti yang kita sebutkan tadi, di sana memiliki banyak kelebihan dan juga tidak ada kekurangannya menurut saya. Kelebihannya yaitu destinasi wisata tersebut sangat indah, kemudian bersih dan juga rapi. Selain kita bisa merefreshing otak kita juga bisa mendapatkan wawasan ataupun pembelajaran yang sangat luas dari wisata Candi Muarataku tersebut. Tentunya karena cuacanya sangat ini sedang panas, jadi saya buka helm terlebih dahulu. Bagaimana guys perjalanan ke Candi Muarataku tadi? Tentunya sangat seru bukan? Nah, bagi kalian jangan lupa untuk mampir ke Candi Muarataku. Tentunya adakah kalian mau request kemana lagi saya harus menjelajahi destinasi wisata yang ada di Riau ini? Bahkan jika kalian ingin saya mengunjungi di daerah luar Riau, tapi kalau saya punya duit ya guys. Nah, untuk kalian semua nih, saya ada pantun untuk kalian. Jalan-jalan bersama pacar, pulangnya pergi ke kampus. Jika kamu warga Kabupaten Kampar, jangan lupa untuk mampir ke Candi Muarataku. Terima kasih untuk kalian semua karena sudah mengikuti saya dari awal. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng dan share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian bisa melihat video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.